Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, kumpulan cerita horor yang akan membuat kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya kita berdampingan dengan mereka. Oke, masih bareng Bang Arya Sena nih. Cuman kali ini kita bakal ngobrol santai sambil ngasih beberapa pertanyaan ke Bang Arya, Bang, terkait pendakian. Cuman ya kita ngobrol santai ya Bang, nggak terlalu serius-serius juga. Terus sekalian bagi pengalaman, siapa tahu ada informasi yang memang banyak yang nggak tahu nih tentang Bang Arya Sena. Siap Bang? Ini ada sekitar 2137 pertanyaan Bang, siap? Siap. Oke. Dan gua memiliki 1.1177 jawaban. Oke, buat kalian nih kira-kira yang mungkin punya pertanyaan yang nggak ada di sini dan kalian penasaran, boleh ditanya di kolom komentar. Nanti kalau memang ada kesempatan kita bakal bikin part selanjutnya di sesi pertanyaan ini ya Bang. Betul. Oke, langsung aja kita mulai. Sisi lain dari sang penulis dan pendaki senior Bang Arya Sena. Pertanyaan pertama, masih ingat gak Bang? Alhamdulillah masih ingat ya. Itu pertama kali tahun 92. 92. Itu umur 15 tahun. Wih, Ya, umur 15 tahun. udah naik gunung. Nah, gue ngapain waktu 15 tuh kayaknya masih main kelereng. SMP kelas 3 ya. Awalnya sih awalnya tuh nggak kepikiran naik gunung. Awalnya tuh camping. Cuman karena di lokasi camping ada perselisihan, terus istilahnya apa ya, ego laki-lakinya pada keluar. Posisi kita tuh ada di kaki gunung gede. Akhirnya malam-malam itu kita jadi naik gunung, nggak jadi camping. Sama itu siapa aja? Sama Bule almarhum, terus sama Buluk almarhum, terus juga sama Bule gua nggak tahu dia udah almarhum atau belum. sorry Buluk yang udah jelas almarhum, gue juga baru tahu kemarin kabarnya ya. Terus ceweknya 2 gue lupa namanya. Oh, berarti berlima ya? Berlima, iya. Oke. Nah, waktu itu ke gunung apa tuh Bang? Itu Gunung Gede. Gunung Gede. Iya, Gunung Gede tahun 92. Tahun 92 waktu umur 15 tahun. Kalau nggak lagi main kelereng, paling lagi main ular-ularan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bang nih. Favorit gua itu kalau di gunung sawi. Sawi. Sawi hijau. Sayur-sayuran maksud gua. Oh, sayur. Itu wajib banget dibawa. Kerasin. Wih. Kalau minuman itu Nutrijos. Nutrijos. Nutrisari sama Extra Jos. Widih. Saya seger banget itu. Iya, itu yang biasanya selalu gua bawa dulu ya. Kalau sekarang nggak, karena jantung udah nggak terlalu bagus ya. Tapi emang ngaruh ke stamina apa buat nyegerin aja apa gimana? Buat nyegerin. Jadi Nyegerin kan dia tuh asem ya, posisinya kan asem sama gulanya banyak. Dan waktu kita naik kan kita butuh yang, kalau udah penat itu kalau kena yang asem-asem, Nutrisari asem tambah Extra Jus kan makin asem tuh, tapi manis. Itu menurut pengalaman gua ya, kalau yang nggak cocok jangan. Itu jadi seger otak gitu, jadi kayak fresh napas gitu. Dan ya mungkin kalau sekarang nggak kuat jantungnya. Kalau dulu kan kita masih remaja ya, masih usia belasan tahun atau 20 tahun, itu nggak terlalu pengaruh. Enak itu buat apa namanya, buat nyegerin kepala, fresh, jadi seger gitu. Nggak harus tapi cocok-cocokan ya Bang ya. Betul, jadi cocok di Bang aja. Arya dan di yang lain nggak cocok. Selanjutnya nih Bang. Gue lebih seneng naik berdua. Berdua. Iya, berdua. Paling banyak bertiga. Kalau solo hiking gue senengnya sebenarnya nggak seneng sih. Cuman kadang-kadang kalau lagi mumet nggak karu-karuan, terus kita mau mendaki nggak ada temennya, ada aja lah alasannya temen tuh emang lagi nggak bisa, ya itu naik sendiri. Tapi itu kasus-kasusnya memang kasus-kasus rata-rata ketidaksengajaan atau tanggung. Kalau yang solo hiking itu di tahun-tahun 90 itu tanggung. Karena kita udah berangkat dari rumah berharap di jalan nanti ketemu rombongan, tetapi setelah berhari-hari nunggu
nggak ada yang naik juga. Sedangkan kita udah di lokasi tanggung. Iya. Akhirnya kita waktu itu kan masih cepet ya, masih tenaga kita masih bagus, jadi mengandalkan jangan sampai nginep. Kalau bahasa sekarangnya tuh tektok. Nah, ya, jadi kita ngandelin tektok. Dan dulu gue masih sanggup. Itu kalau sendiri biasanya eksidensial. Jadi nggak niat banget gue besok naik sendiri, ada yang ngajakin nggak mau, gue pengen sendiri gitu nggak ya? Nggak ada niat gitu. Rata-rata kayak ke Gunung Lawu sendirian, karena udah nunggu ternyata nggak ada yang naik, akhirnya kita naik. Soalnya kan jauh-jauh ke Sumbing nggak sengaja gitu kan. Terus di Sindoro gue pernah sendiri juga, cuman ya itu perjalanan aneh, agak berbau spiritual gitu. Terus kalau Gunung Gede gue patah hati. Gunung Salak karena memang ada sesuatu yang mau diambil. Waktu itu lagi belajar, ya namanya lagi SMA ya, lagi belajar itu-ituan lah gitu. Begituan lah. Di daerah Kawaratu harus ada yang gue ambil gitu. Jadi eksidensial kalau sendiri. Kalau gue senengnya tuh naik berdua, paling banyak 3 orang. Gunung paling favorit gue tuh Rinjani. Iya, itu gunung paling indah menurut gue ya. Menurut gue, karena yang paling indah yang baru gue saksikan ya Rinjani. Soalnya banyak lah gunung-gunung indah, tapi gue belum dapat jodoh ya, belum ada kesempatan dari Gusti Allah untuk mengunjunginya. Karena apa? Itu lengkap. Ada padang rumput, ya, ada hutan, ada danau. Itu jalurnya variasi, ada datar, ada yang bikin dengkul leklok, ada pasir-pasirnya juga. Jadi sementara ini belum ada yang mengalahkan tuh Rinjani kalau untuk favorit gitu. Itu gunung favoritnya Bang Arya Sena, Rinjani. Ya. Nah, kalau menurut kalian apa nih gunung favoritnya? Komen. Pengalaman gua ya, ini pengalaman pribadi gua ya. Bisa jadi orang nggak sama loh ya. Jadi nggak sama. Jadi karena ini versi gua itu Raung. Raung semasa belum terkenal seperti sekarang. Ya, Raung dimana saat itu pendakian masih sangat sepi. Ya, dimana gua waktu itu naik turun nggak ketemu pendaki lain sama sekali. Tahun 2003. Dan itu membekas sampai sekarang nggak bisa hilang. Karena itu naik turun gue baret abis. Seluruh tubuh gue luka turun dari Raung itu. Tapi setelah itu pernah naik lagi ke Raung? 4 kali. Oh, 4 kali, berarti nggak kapok, serem gitu. Jarang gue kapok. Itu paling serem. Kalau tadi gunung favorit nih, foto gunung favoritnya jauh, jadi kan nggak mungkin sering-sering banget mendaki. Beda ya favorit sama sering didaki. Nah sekarang gunung yang paling baik didaki nih sampai sekarang gunung apa Bang? Gunung Gede. Gunung Gede. Ya kalau misalnya mau nanya aja sama temen gue yang orang Cipanas, namanya Kang Wawan atau keluarganya. Tanya, Kang Arya teh berapa kali naik Gunung Gede gitu kan? Paling mereka bilang nggak kehitung gitu. Karena di era 93 sampai era 96 itu setiap minggu gue naik Gunung Gede. Setiap minggu, setiap Sabtu Minggu itu pasti gue naik Gunung Gede. Ya, habis itu ke Salak atau Pangrango. Jadi paling banyak tuh Gede, keduanya Salak, ketiganya Pangrango. Gede, Salak, Pangrango. Itu nggak kehitung itu. Kalau Salak ya paling 50-an ya. Wedan, Salak, iya Salak 1, Salak 2 itu paling 50-an. Kalau Pangrango itu ya mungkin 20-an lah, 20 sampai 30. Kalau Gunung Gede itu mungkin antara 100 sampai 150 kali, mulai dari 92 sampai sekarang. Daki sejati. Gunung apa tuh Bang? Yang paling ampun-ampunan banget tuh pas ngedaki? Yang paling ampun-ampunan Merapi lewat selatan. Merapi lewat selatan. Itu bener-bener bikin dengkul. Kalau dia bisa jerit, ampun Bang. Itu edan itu. Merapi lewat selatan gila. Nah, gimana nih? Ada yang pernah nggak naik Merapi lewat selatan? Kalau setuju komen. Lewat rumahnya almarhum Mbah Marijan. Oke. Lanjut. Tahun 93 sampai 96. 93 sampai 93 sampai 97. Yang tadi itu ya? Iya, ke Gede Pangrango. Total puluhan, ratusan.
ratusan. Wih, Ratusan. Dari 92 sampai 97 itu ratusan. kuat kali udah Alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Iya. Lanjut nih Bang. Culas. Culas. Karena kalau orang culas itu betul-betul merugikan tidak hanya kita, tapi keseluruhan tim. Rusak semuanya. Merusak suasana. Itu culas dalam artian males ya, dia di gunung tuh maunya enak, istilahnya dia nggak mau bekerja sama secara tim, maunya enak aja. Itu yang paling males sampai sekarang. Dan biasanya egonya mengalahkan semuanya itu. Keluar semua tuh. Keluar semua, bisa berantem kita. Iya, itu sering gue berantem di gunung yang sama kayak gitu, kayak gitu. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir nih buat Bang Arya Sena nih. Gue pilih semuanya ada ya, cuman karena ini pilihan, gue lebih baik nggak ada kopi tapi ada rokok. Nah, Ya lebih baik kagak ngopi daripada kagak ngudut. ya, karena kalau kopi masih bisa diganti sama yang lain ya. Iya. Kalau merokok jadi ya Nggak Bang. masalah Tapi ya. kalau rokok nggak ada, manyun Goyang di gunung lagi. Oke, itulah kali ya sisi lain dari Bang Arya Sena yang mungkin informasi yang belum banyak diketahui sama para pencinta pendakian nih. Gak cuma cerita-cerita horornya aja kita tampil, sisi lainnya juga dari Bang Arya Sena. Oke, diingetin lagi buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan lainnya nih yang mungkin penasaran dan pengen banget ditanyain sama Bang Arya Sena, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kalau memang banyak dan ada kesempatan kita bakal bikin videonya ya Bang. Yoi. Oke, thank you Bang udah mau jawab pertanyaan aneh-aneh nih dari kita semua nih. Iya. Buat kalian yang suka videonya tetap jangan lupa buat like dan terus subscribe juga, jangan lupa biar channel ini terus berkembang. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.